di kaset dan dari sini. Jadi soal nanti mau ada yang bayarin, alhamdulillah itu Mas Bian. Terus Bambang Semuyo biasanya soal bosi. Anggap anak. Posisi orang bosi. Karena waktu sudah cukup siang, saya persilahkan kepada host kita, Mas Dwi Aryadi, selaku apa dipersingkat Mas? Media official. Jadi kita ngobrol santai, ngobrol inspiratif kemisan, kita tidak ada penghakiman, tidak ada yang lainnya, yang penting soal kita ngobrol santai, pencerahan soal persekatan ini. Silakan Mas Dwi, kami persilahkan. Terima kasih Mas Fatur. Matur nuwun semuanya yang telah hadir dalam forum ngopi kemisan. Dan nanti akan ada ngopi mingguan, Senin, Selasa, karena ngopi tidak kenal waktu, pagi pun enak, malam pun enak, siang pun oke, gitu. Karena itu ngopi. Barangkali saya ingin menyampaikan prolog sedikit tentang Persekat. Kebetulan saya di Persekat dituju oleh CEO menjadi media officer-nya. Media officer Persekat dalam proses Liga 2 awal kemarin. Di situ Persekat menjadi newcomer, artinya pendatang baru di Liga 2, liga di mana awal sebuah lembaga sepak bola profesional gitu, di Liga 2 menapaki pada tahap pertandingan awal, kemudian kena pandemi, jadi sudah main di bubble itu kemudian balik kanan pulang dihentikan langsung. Jadi proses tahapan Persekat sebenarnya sudah bersemangat, maka di sini ada tagline-nya adalah kerinduan yang tertunda. Jadi kita rindu sepak bola. Barangkali dalam tahap uji coba Masyarakat Kabupaten Tegal pernah melihat bagaimana sepak terjang uji coba di Stadion Trisanja yang kebetulan juga lolos kelayakannya oleh LIB. Nah, ini ada semacam restart awal bahwa di tengah pandemi ini info terkini PSSI dan LIB mau membolehkan di bulan Oktober. Prosesnya seperti apa? Karena dalam penentuan bulan Oktober ini PSSI maupun LIB juga bersonding atau meminta pendapat dari klub-klub baik di Liga 1 maupun Liga 2. Karena itu untuk kita mengetahui persis bagaimana komunikasi dari PSSI LIB ke Persekat, saya menghadirkan Bapak CEO Pak Harun Bagas Prakosa, monggo ada di tempat. Ya, ini pelanggaran kopi ini CEO utama, yang kedua didampingi kemudian Direktur Utama Mas Ersal Abrizal. Ya, ini biar tahu persis bagaimana komunikasi PSSI dan keputusan untuk bulan Oktober tentang nanti bisa diprologkan sedikit saja. Dan untuk selanjutnya agar ada biar tidak menjadi untuk penyeimbang masyarakat pecinta bola, supporter, saya hadirkan pembina salah satu supporter yaitu Mas Trias, monggo dari pembina skater. Mas Trias, ya, ini bicara harapan pecinta bola dan bagaimana ini sekaligus karena Persekat sudah menjadi industri bola, nanti teman-teman supporter harapannya ya. Untuk lebih komplit lagi, perwakilan dari ASKAP PSSI dalam undangan Bapak Ketua Subono dimandatkan pada bidang komisi disiplin PSSI, monggo Mas Bambang Asmoyo, biar mendisiplinkan protokol kesehatan apakah ini sangat cocok sekali untuk komisi disiplin. Harus ada tersedia kursi ya.
Oke, itu masih ada kursi 01 lagi. Direktur teknik ini, ya, ini Mas Tatang Sundawa, mulai asing lagi. Mas Tatang Sundawa ini untuk bicara Persekat barangkali dari awal Liga 3 ya nanti bisa disampaikan dari 5 pembicara yang hadir di sini karena waktunya nanti barangkali 1 jam 5 lah maksimal, masing-masing bisa memberikan sedikit apa yang sekarang perkembangan terkini Persekat itu seperti apa gitu. Barangkali dari Bapak Harun Bagas bisa menceritakan perkembangannya sampai Oktober dan sekaligus nanti persiapan internal Persekat. Monggo Bapak Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kita sekalian dari Pamter, atau nuwun kehadirannya, juga dari Askat. Ini ada 2 pengurus Askat yang hadir. Tanda tangan sudah selesai tadi, insya Allah sudah realisasi. Juga dari rekan kita, mitra Persekat, Mas Di. Nah, Fokus Studio, Mas Fakih. Ini juga mantan Ketua LOC yang sekarang naik posisi penanggung jawab, Mas Mul, yang kebetulan juga Ketua Praja Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Tegal, serta teman-teman sekalian. Tadi dalam prolog awal Mas Dwi sebagai media official sudah memberi gambaran bahwa Liga 2 sudah bergulir, kita sudah terbang 1 tim ke Palembang, tanding awal di Babel, hasilnya kita belum mengembirakan waktu itu. Habis itu terjadi pandemi, kemudian Liga 2 dihentikan. Saudara-saudara sekalian, selama pandemi komunikasi tetap kami jalin, baik dengan PT LIB, waktu itu ketuanya Pak Letnan Jenderal Ucu, mantan Pak Kolstrat, maupun dengan Pak Letnan Jenderal Polisi Irjen Pol Muhammad Irawan, melalui rapat-rapat virtual, melalui komunikasi pribadi dan sebagainya, juga dengan seluruh peserta Liga 2 se-Indonesia. Ada beberapa tuntutan dan poin-poin yang menjadi kesepakatan sejak awal yang dihentikan dan akan dilanjutkan. Tapi garis besarnya bahwa kami CEO maupun manajemen di Persekat begitu selesai atau begitu pulang dari Babel waktu itu, 1 minggu 2 minggu maksimal kita masih mengadakan latihan, kemudian kita ambil satu keputusan, semua pemain maupun pelatih yang kami tampung di Mes Jaumi secara total kita berhentikan dan kita berikan tiket untuk pulang ke kampungnya
masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak manajemen, pemain maupun coach atau kepelatihan, termasuk juga dengan pengikut-pengikutnya, kitmen dan sebagainya, yang pada intinya sesuai dengan regulasi PSSI maupun PT LIB diberhentikan, dan kemudian mereka melakukan latihan di tempat tinggalnya masing-masing. 5 orang kita pulangkan ke Maluku, Ternate, 1 orang ke Banjarmasin, beberapa orang 9 atau berapa itu ke Kediri, ke Palembang kita pulangkan juga tiket, kemudian bagian Jawa Barat dari Depok dan sekitarnya Jabodetabek. Perikatan dengan mereka sampai hari ini masih tetap terjalin dengan baik. Artinya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ada dari PSSI maupun PT LIB, Persekat tetap punya kewajiban membayar gaji mereka sampai hari ini, dan terakhir kemarin kita bulan Juni kita sudah bayar bulan Juli 25% dari gaji tetap kita bayarkan kepada para pemain. Ya kira-kira kalau gaji ini 40 ya 25%-nya berarti harus kita bayar 10 juta. Kalau gajinya 10 ya 2,5 juta, itu tetap kita bayar. Jangan cerita duitnya dari mana, yang memang begitu 32 diberhentikan, praktis sponsor yang mendukung kita semua juga menarik diri, kita belum bisa hubungi lagi. Jadi kalau kemudian setiap bulan kita harus keluarkan sekian puluh juta untuk membayar pelatih maupun pemain yang jumlahnya kurang lebih ada 33 orang, ya itulah kerja keras, direwani utang, direwani sumber dananya ya dari kita pengurus. Dari PSSI beberapa waktu yang lalu termin pertama memang sudah diberikan, tapi ya kita terbuka saja, uang utangin dan dana stadion aja sudah 800 juta lebih. Kalau PSSI hanya bantu 250, sebetulnya rekornya kakean. Dan sampai hari ini, mohon maaf, Stadion Trisanja itu tetap dalam pengawasan kita. Penyiraman, pemotongan rumput tetap kita lakukan, juga pengamanan aset-aset yang sudah kita beli untuk memperbaiki Stadion Trisanja yang alhamdulillah verifikasi dari LIB maupun PSSI sudah dinyatakan lolos dan layak untuk menjadi penyelenggara saat home and away waktu itu digulirkan. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, berita terbaru yang disampaikan Ketum PSSI setelah menghadap Presiden, Wakil Presiden, Menpora, BNPB maupun Menteri Kesehatan, sehingga Ketua PSSI Bapak Muhammad Irawan, Letnan Jenderal Polisi tadi mengambil satu sikap dan putusan berdasarkan arahan dari bahkan berita yang tadi pagi saya input bahwa untuk kegiatan sepak bola kemungkinan besar akan diambil alih oleh pemerintah secara totalitas karena membutuhkan persiapan dan pendanaan dari APBN. Itu berita yang terakhir tadi pagi saya input dari statement-statement dan pendapat beberapa sumber yang secara langsung berkomunikasi dengan kami. Kemungkinan besar
akan digelar Liga 1, Liga 2 secara maraton, Liga 1 bulan September, Liga 2 bulan Oktober tahun 2020 sampai akhir bulan November. Itu arahan statement dari Ketum PSSI maupun dari pengurus LIB maupun SKO LIB yang baru saja berganti pengurus. Regulasi yang ditetapkan di sana ada beberapa hal. Yang pertama, akan merubah sistem pertandingan dari home away menjadi setengah kompetisi. Setengah kompetisi. Yang kedua, dengan sistem pooling di 4 tempat. Yang saya dapat bocoran kebetulan dari Bayangkara FC, Mas Agus juga selalu komunikasi, teman-teman di PSSI juga ada, Pak Hendra dan sebagainya, menyampaikan kemungkinan 1 di Kalimantan, 1 di Pulau Sumatera, dan 2 di Pulau Jawa. Kalau pollingnya sebagaimana Facebook yang sudah sering saya sharekan kepada masyarakat, kita moga-moga ada di pool 3, ada di Jawa Barat bersama PSIM, PSKC, Cilegon United, Cimahi, dan Badak Lampung. Jadi 6, moga-moga ini. Ya, ini cukup berat. Peluntraan dari Liga 1 Badak Lampung. Rupanya dibagi ya. Peluntraan artinya Liga 1 yang terdegradasi sekarang masuk Liga 2 Badak Lampung. Dan mereka cukup ambisius, menyediakan biaya besar untuk bisa kembali naik ke Liga 1. Maka pada kesempatan ini sekaligus saya sampaikan, kami sudah juga merapatkan dengan teman-teman, kalau Oktober itu Liga 2 digelar tadi, setengah kompetisi, sistem pooling. Yang hebatnya lagi itu tidak ada degradasi. Jadi 2021 kita tetap bertahan di Liga 2 atau bisa memperoleh kesempatan emas dan keberuntungan naik Liga 1 karena hanya 2, dari dulunya 3 menjadi hanya 2. Tapi Liga 3-nya saya belum dengar yang akan ya digulirkan, tapi belum dengar regulasinya sampai hari ini gerakannya, karena Liga 3 digulirkan itu cukup berat. Kalau harus dari bawah lagi, seleksi lagi dan sebagainya. Kita pernah mengalami bagaimana bergulat di Liga 3, road to menuju Liga 2 itu panjang, melelahkan dan menyedihkan. Tapi endingnya alhamdulillah Liga 2. Ini nanti kita berharap roadnya menuju Liga 1 tidak sulit. Ada kemudahan-kemudahan. Maka untuk itu kita sepakat paling tidak akhir bulan Agustus itu semua pemain Persekat kita tarik masuk mes. Paling tidak 1,5 bulan mereka akan menjalani pelatihan, memulihkan kondisi fisik untuk siap bertanding, karena bertandingnya nanti cukup maraton, setengah kompetisi berlanjut. Ini kondisi yang regulasi yang sempat saya terima. Kalau Liga 1 itu mohon maaf, hari ini tetap 25% harus kita bayarkan. Jadi kan kita bayar Juni, Juli, Agustus. Keputusan LIB, PSSI
untuk pemain Liga 1 50% perbaruan kontrak minimal. Untuk Liga 2 60%, malah Liga 2-nya lebih tinggi dari nilai kontrak kesepakatan. Tapi dua-duanya harus di atas UMR. Ini informasi-informasi tak baca, hafal dan hari ini saya sampaikan. Jadi kita bagaimanapun apapun yang terjadi kita siap. Walaupun di komunitas para CEO maupun manajer Liga 2 se-Indonesia hari ini masih wait and see. Karena kesepakatan dari awal dengan LIB maupun PSSI, subsidi yang dijanjikan belum seperti yang diharapkan. Jadi regulasi yang nanti harus dikeluarkan PSSI ya mestinya harus seirama. Hanya yang cukup menggembirakan, semua biaya penyelenggaraan Liga 1 maupun Liga 2 kalau tanpa penonton menjadi beban tanggung jawab daripada PT LIB. Karena apa? Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Ada riset apa yang sampaikan setelah pengurus PSSI LIB menghadap Pak Presiden, mau tidak mau, suka tidak suka dipaksa. Karena tahun 2021 kita akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak bola usia 20 tahun. Kalau ini liga tidak bergulir, maka pemain-pemain U20 itu yang nanti mungkin akan dititipkan di Liga 1 maupun Liga 2, tahu misalnya seperti itu. Mereka tidak punya keahlian, tidak siap mental, yang dikhawatirkan itu. Padahal kita sudah ngambil, PSSI itu sudah ngambil pelatih dari Korea Selatan. Bahkan pemain-pemain kita juga terus mengadakan training hari ini masih dengan protokol yang sangat ketat. Mau tidak mau target nanti U20 tahun 2001 harus sukses. Karena semua stadion yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia sepak bola U20 sepertinya hari ini hasil evaluasi PSSI maupun tim Kemenpora itu sudah siap 6 titik sebagai penyelenggara itu sudah siap. Berarti stadion-stadion itu pasti standar FIFA maupun AFC, dua lembaga yang mempunyai kewenangan mensertifikasi kelayakan daripada sebuah stadion untuk menggelar kejuaraan dunia. Dan alhamdulillah dengan kondisi itu, dengan kebijakan-kebijakan itulah hari ini saya paling tidak bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman kita persekat yang terwakili di Nyong Kopi yang moga-moga nanti juga akan menjadi YouTube masuk biar disosialisasikan keluar menjadi pengetahuan. Karena mohon maaf, bagaimanapun juga kami untuk tidak bersombong diri, kami masuk di salah satu arena yang namanya sepak bola profesional. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana perjuangan kesulitan yang kami harus lakukan. Kami harus bertindak cepat. Begitu lolos dari Liga 3 masuk Liga 2, itu persyaratan untuk bisa lolos dan masuk di Liga 2 itu tidak gampang. Kami harus bikin PT, berbadan hukum, harus gaya persyaratan siapa yang duduk di pengurusnya dan sebagainya itu sangat luar biasa dan memakan waktu. Belum lagi dibebani dengan kondisi stadion harus terverifikasi oleh PSSI layak untuk tuan rumah. Yang notabene, mohon maaf, dalam posisi ini tidak boleh ada bantuan rupiah pun dari pemerintah daerah. Baru hari ini tadi
Ini beliau-beliau Mas Bambang sama Mas Tulus nyodorkan ke saya, Pak, ini ada bantuan nanti dari sifatnya bon pinjam alat. Jadi bukan terima duit tapi terima alat yang insya Allah akan membantu dan memperingan kami beserta jajaran Persekat di dalam memelihara lapangan, yang insya Allah lapangan pun juga Askap nanti punya kepentingan akan memanfaatkan juga. Maka lapangan ini harus dalam kondisi siap pakai. Alhamdulillah tadi diantaranya beberapa peralatan seperti mesin potong rumput nanti akan dihibahi dari Askap untuk memelihara lapangan, termasuk pun peralatan permainan bola yang nilainya tadi kurang lebih ya sekitar 70 juta lah. Moga-moga ini sifatnya hibah atau bon pinjam dulu, nantinya bon pinjam terus dihibahkan kepada Persekat ya. Kami terima kasih, tapi kami punya komitmen, kami memang sesuai dengan aturan undang-undang dan regulasi yang ada, kami tidak boleh menggunakan uang negara. Sehingga kami tidak pernah ngotak-atik yang namanya pemerintah daerah maupun manapun, kami ngemis-ngemis tidak pernah. Kami melakukannya dengan swadaya, swadana. Bipin carane untuk membiayai Liga 2. Kalau Persiges Gresik saja wis ngecowos ngomong, Pak, kami itu sudah habis 6,5 miliar persiapan liga dengan pemain dan sebagainya. Saya tidak akan cerita Persekat, karena kalau cerita Persekat dia lebih parah. Cuma kita kan tangan-tangan dewa, tangan-tangan dewa. Gue orang ngetoke duit tapi yang penting jadi, yang ngetoke duit bagetan, maksudnya gitu. Tidak sombong seperti itu. Dewa mabuk, yang penting lapangan jadi, ya kan? Nyatanya tribun kita bisa bikin tribun cor-coran Utara Selatan, ya kan? Redboardnya lumayan, dicat ya, ruang ganti pakaian ya, dan sebagainya. Tuku bola dewek, tuku apa dewek, asrama bangun dewek, melengkapi kamar, tuku AC, tuku tempat tidur, kita biaya sendiri semua. Shower pemain dan sebagainya itu kita biaya sendiri. Jadi itulah lika-likunya bola. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang sing omongannya ora patio enak, anggap laler, karena dia tidak tahu betapa susahnya. Saya tidak lagi pengen dialog, karena kerja ini kerja tim, tidak mungkin Bagas dewek, Mas Ersal dewek. Ini anak keterlibatan Pamper, anak keterlibatan Askap, dan keterlibatan yang lain, yang tidak lain dan tidak bukan. Apa sih yang kita cari? Yang kita cari hanya satu, nama Persekat bisa ngerek gendero. Maka wong Tegal duwe kesebelasan wis mlebu Liga 2, syukur-syukur kita perjuangkan Liga 1. Kepentingan pribadi saya enggak ada. Aku ngomong karo Mas Agung, wis ora pengen dadi bupati, Pak, les lewat. Jadi sudah ada pengen jadi bupati. Anggota DPR itu ya mbok. Kan begitu enggak apa-apa toh. Yang penting ora pengen jadi bupati, mbok kan musuhnya pada nyawang pengen nyalon bupati baik enak yang meteng. Loh, enggak. Tapi nyalon gua kan cita-citanya bisa promosi Liga 1, nyalon DPR RI wajar toh. Wajar. Relasinya bagian mawon. Ya cita-cita itu tidak lain dan tidak bukan ya demi kepentingan Persekat. Kalau saya begitu saja. Kowe ngomong apa anane belaka sudah seperti itu. Jadi enggak pengen sih macam-macam. Kalau ada kayaknya Pak Bagas ngene-ngene nyalon bupati mana? Wis lah ora, lewat ora pengen maneh umat dasar. Gara-gara pandemi be mumetku. Wah, liyane. Urusan lainnya masih banyak dan alhamdulillah saya bikin statement mati urip ngurusi Persekat karo Yahudi wis cukup. Sudah cukup itu. Alhamdulillah seperti itu, sehingga tidak sejengah ke kepala wong yang wis tua. Bayangno saja sekarang 58 menuju 59, umpamanya tahun 2024 ana pilkada, umure wong wis tua.